Salam, salam sejahtera buat kita semua. Senang bisa berjumpa kembali dalam Renungan Sabda di channel Komsos Santo Yosep Pandan. Saya Pastor Alboen Simatupang akan membawakan Renungan Minggu Biasa yang ke-15. Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Saudara-saudaraku yang terkasih yang dicintai Kristus, ketika seseorang mendapat tugas yang baru, tentu ia akan dibekali. Orang tersebut akan dibimbing, diarahkan bagaimana melaksanakan tugas itu. Setelah dibimbing dan diarahkan, maka ia bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Yesus yang kita dengarkan dalam Injil hari ini memberikan tugas perutusan kepada 12 murid. Sebelum mereka diutus, Yesus memberikan bekal dan Yesus sungguh-sungguh memberi perhatian membina para murid dan dibekali secara langsung ikut serta melihat bagaimana dia mewartakan kerajaan Allah. Para murid atau 12 rasul sungguh-sungguh melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Ajarannya mereka dengar dan tentu membawa semangat baru bagi mereka. Para murid mau diisi dan dibekali, terutama semangat Yesus sendiri. Dan di sanalah nampak sesungguhnya mereka sungguh-sungguh semakin beriman kepada Sang Juru Selamat. Saudara-saudariku yang terkasih yang dicintai Kristus, dalam Injil kita mendengarkan bahwa Yesus memberikan tugas kepada para muridnya, dan sebelum itu dia sudah membekali, dan setelah itu mereka diutus berdua-dua. Kenapa diutus berdua-dua? Tujuannya sudah jelas, supaya mereka saling mendukung satu dengan yang lain, meneguhkan satu dengan yang lain, dan bekerja sama dalam melaksanakan tugas tersebut. Yesus juga memberikan amanat kepada mereka supaya dalam melaksanakan tugas perutusan itu mereka tidak perlu membawa sesuatu, makanan, roti, uang, atau 2 pakaian. Di sini mau ditekankan kepada para murid supaya mereka sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam tugas perutusan itu. Dan Yesus juga meneguhkan kepada para murid ketika mereka dalam melaksanakan tugas perutusan, supaya mereka tidak kecewa, tidak putus asa, mundur ketika mereka ditolak. Tangan-tangan Tuhan tetap menyertai dan mendampingi mereka. Saudara-saudariku yang terkasih yang dicintai Kristus, Nabi Amos yang kita dengarkan dalam bacaan pertama, nubuat Amos, dipilih menjadi nabi bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi Allah yang memilih dia. Demikian halnya ke-12 rasul, mereka dipanggil dan dipilih oleh Yesus sendiri. Dari bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, hendak mengajak kita merenungkan kembali makna perutusan dan tugas kita melaksanakan panggilan kita masing-masing. Saudara-saudariku yang terkasih yang dicintai Kristus, kita bisa belajar dari pengalaman Nabi Amos dan ke-12 murid. Mereka menerima
diajar, dan sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Dengan menerima, mereka bisa memberi. Dengan diajar, mereka bisa mengajar. Dengan beriman teguh kepada Kristus, mereka bisa mewartakan iman mereka, kesaksian iman mereka kepada yang lain. Terang Injil untuk zaman ini masih aktual dan relevan untuk diwartakan dalam kehidupan kita saat ini. Terang Injil bisa memperbaiki perilaku manusia sesuai dengan kehendak Allah. Terang Injil bisa membaharui manusia supaya semakin lebih baik lagi, dari yang kurang baik menjadi lebih baik, mengubah dari yang gelap menjadi lebih terang lagi. Ketika ada pertikaian, bisa merubah menjadi perdamaian. Jelas terang Injil ini hendaknya semakin mengakar, bertumbuh dan berbuah lewat perbuatan-perbuatan yang baik. Dan disinilah diharapkan terang Injil itu membaharui manusia, bisa berbuat baik, berbuat kasih, semakin solider dengan yang lain, terutama kepada saudara-saudara yang menderita dan orang-orang yang mengalami sakit. Saudara-saudaraku yang terkasih yang dicintai Kristus, kita semua dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam tugas perutusan itu. Tugas perutusan itu tidak hanya bagi orang-orang yang dipanggil secara khusus, pastor, suster, atau biarawan yang lain, tetapi kita semua yang percaya kepada Kristus dipanggil untuk ikut serta dalam mewartakan kabar gembira. Dengan demikian, saudara-saudariku yang terkasih, saya, Anda, kita semua dipanggil untuk ikut serta ambil bagian dalam pewartaan kabar gembira itu. Medan perutusan kita adalah hidup, lingkungan kita, keluarga kita, dan di mana kita bekerja. Di sana kita memberikan dan melayani yang lain. Apapun status kita, profesi kita, hendaknya kita tetap ikut ambil bagian dalam pewartaan kabar gembira tersebut. Dan ketika kita melaksanakan tugas perutusan itu, jangan lupa kita tetap mengandalkan Tuhan. Dengan demikian, kita bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Menjadi pertanyaan reflektif bagi kita, apakah kita siap diutus? Saudara-saudaraku yang terkasih, alangkah baik dan indahnya jika kita siap melaksanakan tugas perutusan itu kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain semakin banyak percaya kepada Kristus. Semoga amin. Terima kasih telah mendengarkan renungan sabda pada hari ini. Kita diajak untuk siap melaksanakan tugas perutusan kita dalam kehidupan. Dan untuk selanjutnya, jangan lupa untuk tetap mengikuti renungan-renungan yang dibawakan oleh para imam di Keuskupan Sibolga ini di channel Komsos Santo Yosef Pandan. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, share, subscribe. Terima kasih.